memasuki ciri-ciri re-entry buy. Sekarang kita lihat ke time frame kedua, ada re-entry di pertemuan mid BB. Ini adalah re-entry zone zero loss bermula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu BBM akun berjenis RRE atau re-entry extreme. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel Mimin, jangan lupa dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman juga. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, Mimin ada info menarik nih. Berikut informasinya. Untuk teman-teman yang ingin memulai trading namun modalnya terbatas, Mimin punya solusi. Tradingnya di XM aja. XM ada bonus deposit hingga $5.000, 50% dan 20%. Nah, bonus 50% deposit ini adalah promo reguler dari XM. Promo ini dapat memberikan klien bonus deposit sehingga klien dapat trading dengan modal yang lebih. Berlaku untuk semua klien. Bonus deposit berlaku terus-menerus sehingga klien mencapai batas maksimal. 50% batas maksimal $500, 20% batas maksimal $4.500, dan bonus ini hanya berlaku untuk akun standar dan akun mikro. Bonus ini juga bisa digunakan untuk menahan floating. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang bonus deposit 50% dan 20%, detailnya teman-teman bisa cek di link berikut ini. Oke teman-teman, dan inilah BBM akun berjenis RRI, yang mana R adalah hari entry, yang E adalah extreme by Zulfikar FX. Oke, apa manfaat dan fungsi daripada kode RRI? Nah, di sini ada dua manfaat yang lebih menonjol lah. Yang pertama, untuk mendeteksi re-entry yang tak sampai, ya. Dengan memahami BBMA code RRI ini, diharapkan trader khusus pengguna BBMA dapat mendeteksi sebab apa re-entry di time frame pertama tidak sampai pada kawasannya. Kemudian poin kedua yaitu kekuatan, di mana code RRI ini sering sekali terjadi sebab tren sedang kuat, menurun ataupun menaik. Sebab itu di time frame ketiga tidak membuat CSM yang berlawanan, sehingga seringkali time frame kedua tidak menjadi code yang lain atau kebiasaannya terjadi re-entry di pertemuan mid BB. Nah, seperti video-video sebelumnya kita sudah membahas code untuk code REM ya, yaitu REM ataupun code RMI. Nah, video kali ini dikhususkan code RRI, yang mana biasanya seperti yang kita bahas bahwa re-entry di time frame pertama, di time frame kedua akan berlaku di top BB. Nah, tapi kali ini berbeda karena di time frame 1 dan time frame kedua itu sama-sama re-entry. Nah, untuk detailnya mari kita bahas lebih lanjut. Semoga teman-teman dapat sedikit menambah kepahaman tentang code BBMA yang satu ini. Oke, di sini Mimin langsung contohkan yang sudah Mimin siapkan ya, supaya menghemat durasi ya, tidak terlalu panjang. Karena kalau kita cari di chart satu persatu itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita singkat dan kita ringkas beberapa contoh supaya teman-teman bisa lebih mudah paham dengan durasi yang sesingkat mungkin. Nah, seperti contoh di pair Euro USD, yang ini kita fokus sell. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah time frame H4 dan ini kita gunakan sebagai time frame pertama. Nah, di sini ada candle arah kuku sell, kemudian zona ini adalah re-entry sell. Nah, bayangan kita kalau MA5, MA10 pada H4, maka adalah
top BB pada time frame H1 sebagai time frame kedua. Ada kalanya di MA5 MA10 ini bukan top BB di H1. Kenapa? Karena ini bisa tergolong re-entry yang kurang sampai ke MA5 MA10-nya. Dia cucuk kurang mendekati. Oke, ini tetap kita sebut re-entry karena dia mengambil re-entry di time frame kedua, re-entry pertemuan mid BB. Yang mana tadi di time frame H4 adalah arah kuku sel, maka di time frame kedua adalah momentum sel. Time frame 1 ada re-entry tapi kurang begitu sampai. Di sini sampai di pertemuan mid BB. Ini adalah re-entry, kalau di dalam advance disebutnya re-entry golden setup. Yang mana ini adalah re-entry bersama EMA 50. Nah, time frame pertama code-nya tetap re-entry, time frame kedua code-nya tetap re-entry, masih memasuki ciri-ciri re-entry, dan ini sangat bagus karena golden setup. Oke, sekarang kita lihat di time frame ketiga di M15 akan berlaku extreme, turun reject, naik reject lagi, turun lagi, naik lagi. Ini adalah ekstrim-ekstrim dalam keadaan BB mendatar. Tetapi di sini kita sudah melihat ada satu kekuatan momentum sell yang menandakan re-entry sell pada time frame H4 valid. Oke, kita bisa entry dari sini atau kita entry dari sini ataupun dari sini selama tidak ada momentum berlawanan. Dan ini adalah code RRI. Kenapa dia tidak naik sampai ke top BB pada time frame H1? Sebab kawasan M15 tidak membuat momentum buy, sehingga dia tertahan di area-area ini saja. Momentum buy di M15 adalah candle arah kuku buy pada time frame H1. Seperti sekarang, momentum sell pada H1 di H4 adalah candle arah kuku sell. Nah, ini contoh pertama dari code RRI. Sekarang kita akan lihat lagi contoh yang kedua yang lebih clear lagi di time frame lainnya. Nah, di sini Mimin sudah siapkan di pair Audus. Dan saat ini kita masih berfokus kepada setup sell. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat di time frame H4, time frame H4 pada Audus ada candle arah kuku sell, dan ini benar-benar kelihatan jelas bahwa re-entry-nya tidak sampai. Ya, re-entry sell pada arah kuku sell di H4 tidak naik sampai ke zona re-entry yang seharusnya pada time frame ini. Seharusnya ada arah kuku, ada re-entry. Ini re-entry tapi tak sampai. Kenapa? Oke, sekarang kita akan lihat kepada time frame H1. Nah, H1 berlaku momentum sell. Momentum sell pada H1 adalah arah kuku sell pada H4. Nah, pada saat ini dia tertahan di kawasan re-entry H1. Jadi code-nya tetap re-entry, re-entry. Dan di M15 ada rejection MA50 atau extreme. Kenapa dia tidak sampai atau tidak naik kepada top BB H1? Karena di M15 tidak ada momentum buy. Yang artinya ini code RRI. Kalau kita kecilkan lagi ke M5, maka di sini akan berlaku code RIM. Di sini ada re-entry, di time frame ini ada re-entry, di time frame ini ada extreme atau rejection atau extreme BB mendatar, dan nantinya kalau kita turunkan ke M5 di sini akan berlaku double extreme, IMAV atau apa yang mendukung time frame H4. Nah, kenapa? Jadi bisa tahu nih, kenapa re-entry H4 tak sampai? Karena tertahan di kawasan re-entry H1 disebabkan tiada momentum buy pada M15. Sehingga code ini tetap boleh kita sebut re-entry, re-entry, extreme. Oke, kita sudah melihat dua time frame. Mungkin teman-teman akan bertanya, Min, kenapa mengambil contoh di time frame H4? Nah, karena di H4 sering terjadi. Jadi Mimin mudah dalam mengambil contoh. Kalau daily ke atas itu jarang terjadi, sehingga sangat susah kita cari. Jadi mungkin memakan durasi juga. Sehingga Mimin ambil yang sering contoh-contoh yang ini untuk memudahkan teman-teman
dalam kepahaman dengan durasi yang sesingkat mungkin. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Pair favorit banyak orang nih, yaitu gold. Di sini juga Mimin sudah mengambil sampel untuk setup reentry sell, khususnya code RRI. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada time frame H4 ada momentum, dia naik membuat reentry, tapi tak sampai juga. Apakah ini boleh disebut reentry? Tetap boleh, meskipun reentry ini tidak sampai pada kawasannya. Nah, sekarang kita lihat pada time frame H1, teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada momentum dan di sini ada reentry sell di pertemuan mid BB. Jadi kodenya RR. Kalau kita lihat kepada M15 adalah extreme. Di area ini adalah extreme sell atau rejection atau BB mendatar. Nah, di gold ini ada yang menarik. Ya, yang mana tadi kita ambil contoh yang ini, reentry yang ini adalah reentry di kawasan reentry H4 yang tak sampai. Nah, di candle yang berjatuhan 24 candle ini di H4 ada zone zero loss sell pada time frame H1. Nah, reentry yang seperti ini boleh kita ambil sell mengikut perjalanan candle H4. Nah, kalau kita ambil sell di reentry H1 zone zero loss yang ini, maka kawasan reentry ini berada di top BB atau reentry pertemuan mid BB H1. Ini semua zone zero loss H1. Kalau H1-nya MA50 di atas mid BB, maka di M15, MA50-nya di luar top BB. Ini jenis-jenis zone zero loss pada time frame H1, dan ini reentry H4 dengan kode RRI. Ya. Nah, kenapa reentry di H4 tidak sampai? Karena di area reentry ini, di saat reentry H1 yang ini, di M15 tidak ada momentum buy. Tidak ada momentum buy merupakan tidak ada candle arah Koko buy pada time frame H1, sehingga dia tidak akan naik sampai ke top BB, karena jika momentum M15 destinasi ke top BB H1, sehinggalah kode terhenti di area reentry saja atau kode RRI. Ini mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman tentang reentry di satu time frame yang tak sampai ke zonanya karena kekuatan tren sedang kuat, sehingga hanya mengikuti reentry di time frame kedua saja. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada kejatuhan berterusan. Dan di dalam candle-candle kejatuhan ini ada zone zero loss pada time frame H1 yang didukung oleh M15. Oke, kita tidak perdetail zone zero loss dulu karena zone zero loss sudah pernah Mimin bahas di video-video sebelumnya. Teman-teman mungkin bisa cari. Oke, kita lanjutkan lagi mungkin beberapa pair lagi. Ini contohnya pada pair JBP JPE, yang mana di sini masih kita fokus dengan setup sell. Nah, GBP JPE di sini ada momentum sell yang break MA50. Momentum pertama yang break MA50 adalah momentum yang sangat kuat. Nah, teman-teman juga bisa memperhatikan reentry di H4 ini tidak sampai kepada kawasan seharusnya, yaitu MA5, MA10 high untuk reentry sell. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena di time frame kedua sudah tertahan di code R juga. Jadi RRI, dan di time frame kedua berlaku zone zero loss yang mana MA50 di atas mid BB dan candle-candle berada di bawah mid BB. Jadinya code RR. Sekarang kita lihat kepada time frame M15. Di sini ada momentum sell naik membuat ekstrim atau reject MA50. Jika tidak ada momentum buy di M15, maka dia tidak akan sampai ke top BB H1, sehingga reentry-nya hanya terhenti di kawasan reentry H1 saja, sehingga namanya disebut RRI. Clear ya? Sekarang kita lanjutkan ke contoh-contoh lainnya. Di sini misalnya ada pair gold, dan ini adalah contoh pair setup BAL. Di sini ada pair gold yang disukai banyak orang, dan kali ini kita fokus setupnya buy. Nah, di sini Mimin ambil contohnya di time frame H1, yang mana di sini ada momentum buy yang sangat jelas. Kemudian dia membuat re-entry sekali,
kemudian terhenti sampai di sini. Kenapa? Dan kenapa tertahan sampai di sini? Sebenarnya area ini sudah sampai di kawasan top BB di time frame H4. Nah, seperti yang sudah pernah Mimin bahas berulang-ulang, momentum buy di satu time frame akan ke destinasi ke top BB di time frame bawahnya. Di time frame atasnya, satu time frame di atasnya. Jadi, kenapa di sini berlaku MHV setelah re-entry? Karena dia sudah capai zone-nya di time frame H4. Sehingga kalau kita lihat di sini ada berlaku reverse, retest, TP wajib adalah re-entry, kemudian zone MHV sudah sampai, dia tidak lanjut lagi dengan momentum karena area ini sudah sampai pada kawasan top BB H4, destinasi dia. Kemudian kita fokus lagi kepada re-entry buy ini. Kalau kita lihat kepada M15 juga berlaku re-entry di pertemuan mid BB. Nah, di sini dia sedikit membuat ekor tapi dia tidak close menjadi arah kuku. Dia tetap valid menjadi momentum buy, re-entry buy, tapi tidak diteruskan dengan momentum buy yang baru karena dia sudah capai destinasi di time frame di atasnya. Nah, kalau di sini ada momentum, di sini re-entry, ini adalah re-entry H1 yang sebelumnya. H1 re-entry yang di sini di kawasan low BB, ini code yang lain. Sementara kalau yang ini code-nya RRI. Ya, ada momentum, ada extreme bersama MA50 ataupun rejection. Ini adalah code RRI. Nah, kalau kita ambil ini sebagai time frame pertama, maka akan menjadi code kedua E di time frame yang lebih kecil lagi akan berlaku extreme MHV atau double extreme. Oke, sekarang kita fokus kepada code RRI. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya dan di sini ada pair GBP AUD setup buy. Oke, di sini teman-teman bisa melihat di time frame H1 sebagai time frame 1. Di sini ada CSM dan re-entry buy pada time frame H1. Nah, di sini re-entry buy-nya juga kurang sampai kepada MA5, MA10 low. Tetapi ini sudah memasuki ciri-ciri re-entry buy. Sekarang kita lihat ke time frame kedua, ada re-entry di pertemuan mid BB. Ini adalah re-entry zone zero loss bermula, yang mana MA50 sudah cross dengan mid BB, candle semua di atas mid BB. Jadi code-nya tetap RR. Ya, sekarang kita lihat time frame ketiga. Nah, di sini pada saat re-entry di M15 dan kawasan re-entry di H1, re-entry M15 dan di M5 ada berlaku reject atau extreme bersama MA50. Dan ini adalah setup diamond. Dan di dalam perjalanan candle M15 dan H1 ada ZZL pada time frame M5. Nah, ini sangat bagus karena di sini adalah permulaan re-entry pada time frame H1 di M15, permulaan re-entry zone zero loss, dan di M5 berlaku setup extreme bersama MA50 ataupun diamond setup, di mana dalam perjalanan candle M15 di M5 ada re-entry zone zero loss. Oke teman-teman, itu dia contoh-contoh BBM Accord berjenis RRI. Semoga dengan perkongsian kita kali ini teman-teman dapat mengambil manfaat dan dimudahkan segala kepahaman. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita agar sedikit menghemat durasi. Itu contoh-contoh yang Mimin rangkum khusus untuk teman-teman supaya memudahkan dalam melihat. Nah, saran Mimin silahkan dipraktek semua BBM Accord, di screenshot sebagai latihan sendiri. Semakin banyak melatih, semakin tajam mata memandang suatu sinyal dan setup, dan akan menimbulkan semakin yakin ketika setup itu berlaku ataupun terbatal. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Min akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mengkaji, dan selamat mempraktekkan. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Bye-bye.